orang marah yang diingat Allah. Karena menurut dia makhluk itu hanya boneka-boneka yang digerakkan oleh Allah. Melihat orang mencacinya, melihat orang menghinanya, melihat orang menyesatkannya, dia tenang saja. Itu kan mulut-mulut yang menggerakkan Allah. Yang penting saya hubungan dengan Allah, Allah akan bungkam mulutnya orang-orang tidak bertanggung jawab itu. Kadang-kadang kita ini disalahkan orang, kita sibuk membela diri. Ini alasan saya, ini argumentasi saya. Itu adalah perbuatan manusia yang tidak terlalu kenal dengan Tuhannya. Mau kita membela seperti apapun, argumentasi dikeluarkan seperti apapun. Hadirin yang mulia, kalau Allah tidak menutup mulutnya orang-orang nggak bertanggung jawab, ya dia akan berkicau terus. Maka kalau kita pengen nutup mulutnya manusia, kita hubungi zat yang punya mulutnya manusia. Siapa itu? Allah. Insyaallah hadirin yang mulia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, beliau ini adalah seorang laki-laki yang begitu tampan. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun. Saking tampannya Nabi Yusuf, maka wanita-wanita tidak terasa memotong jari jemari mereka. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, saking tampannya Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ini ketampanannya menjadikan tuan rumahnya terpesona kepada beliau. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. Tuan rumahnya Zulaikha ini adalah secantik-cantiknya wanita zaman itu. Dan Zulaikha ini punya suami. Suaminya ini impoten dan tidak bisa digunakan. Ini wanita paling cantik di dunia, suaminya nggak bisa apa-apa, terus melihat laki-laki paling tampan di dunia pada zaman itu. Maka Zulaikha nggak tahan, dia menggoda Nabi Yusuf. Ghallaqatil abwab, semua pintu-pintu yang ada di istana dikunci semua. Dan wanita tadi mengatakan, hai talak, kemarilah wahai Yusuf. Kira-kira kalau kita bagaimana? Kita ini pintunya nggak usah dikunci aja udah maksiat. Hadirin yang mulia, tapi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, beliau itu adalah orang yang kenal dengan Allah. Qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Nggak mau saya. Kamu mau mengajak saya maksiat? Enggak bisa. Maka saat itu wanita tersebut sudah brutal. Nabi Yusuf nggak mau, dikejar sama dia. Dikejar, sampai ditarik bajunya, sobek. Tiba-tiba ketika Nabi Yusuf mau buka pintunya, tiba-tiba suaminya sudah di depan matanya. Hadirin yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka atraksi perempuan saat itu dimulai. Tiba-tiba Zulaikha langsung pasang wajah yang telah dia cakar-cakar. Rambutnya diawet-awetkan. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ay yusjana aw 'adzabun alim. Maka biar perempuan tadi tampak tidak bersalah, lebih baik nyalakan Nabi Yusuf dulu. Wahai Tuan Raja, ini bagaimana ini? Apa balasannya kira-kira orang yang mengganggu keluargamu? Hati-hati Pak dengan wanita. Wanita itu kalau lagi mengeluarkan jurus tipu dayanya, itu kartun 4 bulan hilang ilmunya. Dikatakan dalam Al-Quran,
Inna kaida kunna azim. Sesungguhnya tipu dayanya wanita itu sangat besar sekali. Dalam Al-Quran kalau tipu dayanya syaitan, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu dayanya syaitan lemah. Kalau tipu dayanya syaitan itu lemah. Tapi kalau tipu dayanya wanita dikatakan dalam Al-Quran azim. Maka kita ini paling nanti habis musyawarah nggak keluar 4 bulan, alasan pertama mesti istrinya. Kalau setan itu belakangan biasanya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Nabi Yusuf di situ difitnah. Nabi Yusuf di situ orang yang nggak bersalah menjadi tampak bersalah. Hadirin yang mulia, tapi Nabi Yusuf beliau tidak membela diri. Beliau tawajuh kepada Allah. Beliau menghadapkan hatinya kepada Allah. Maka apa yang terjadi hadirin yang mulia, tiba-tiba Allah mengirimkan seorang bayi yang mampu berbicara. Seorang bayi yang mampu berbicara. Bayinya tadi mengatakan in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Maka bayi tadi mengatakan, kalau bajunya Nabi Yusuf itu sobek dari depan, berarti yang benar perempuannya, yang salah Nabi Yusuf. Kalau bajunya yang sobek itu belakangnya, maka yang benar itu Nabi Yusuf, yang bohong perempuan ini. Hadirin yang mulia, inilah contohnya orang yang tawajuh kepada Allah. Ketika diajak maksiat, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah, apa yang terjadi? Yang terjadi, yang nolong itu Allah langsung. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tanya diri kita, sekarang ini kita itu takutnya sama siapa? Kalau masih ada makhluk yang kita takuti, makhluk yang dirinya masih membuat kita khawatir, kita perlu belajar iman lagi. Insyaallah gimana? Ini tandanya orang tuh kalau kenal dengan Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Udah enggak ada ketakutan lagi. Enggak ada ketakutan, enggak ada kesedihan, ngadepi masalah seperti apa tenang saja. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Para sahabat itu kasih tahu, itu loh orang-orang Quraisy dengan suku-suku Arab kumpul semua mau menghancurkan kalian. Maka sahabat itu enggak bingung, hasbunallah, cukup Allah yang menggerakkan mereka, yang mengumpulkan mereka, yang menjalankan mereka ke sini siapa? Ya kalau kita sudah punya hubungan dengan Allah, hasbunallah, kecukupan kami hanya Allah. Pokoknya yakin kepada Allah, makhluk hilang apa? Maka orang-orang yang datang ketika perang Ahzab ini, Allah Subhanahu wa taala datangkan angin, kemahnya terbang, lengser-lengsernya terbang, makanannya terbang, habis semua, mereka lari tunggang langgang, nggak jadi perang. Maka ini hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita ini ya kenal sama Allah itu. Ngaji, sholat, zikir, dakwah, ini adalah jalan untuk memudahkan kita sampai kepada Allah. Bukan tujuan. Tujuannya itu kenal sama Allah, mendapatkan ridha Allah. Nah terkadang kan kita ini belum sampai tujuan, sudah bangga terlebih dahulu. Alhamdulillah saya sudah 4 bulan Pak. Saya sudah negeri jauh berkali-kali. Pak, negeri jauh itu sarannya Pak. Ketika pulang dari negeri jauh itu masih takut sama istri apa sudah takut sama Allah? Nah, kalau masih takut sama makhluk berarti belum berhasil.
Orang tuh datang ke dokter, minum obat, bayar ke dokter itu biar sehat. Lah kalau pulang dari dokter belum sehat, ya berarti dia itu perlu berobat lagi. Begitu juga hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Penyakit hati kita yang tertinggi adalah kita ini belum kenal dengan Tuhan kita. Keimanan kita kepada Allah hanya baru sampai otak kita. Ketika ditanya, siapa Tuhanmu Pak? Allah. Tapi baru sampai otak. Otak sudah masuk mengenai keagungan Allah, tapi keagungan Allah belum merasuk di dalam hati kita. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita usaha lagi biar kita ini tidak sekedar kenal di otak, tetapi keagungan Allah betul-betul menancap di dalam hati kita. Insyaallah jemaah. Lah bagaimana biar kenal dengan Allah? Kalau Allah beri hidayah, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengenalkan zatnya kepada kita, maka apapun yang kita buat, ya kita nggak akan kenal dengan Allah. Allah nggak memberi hidayah, kalau bahasa karakunnya, Allah nggak memberi hidayah kepada kita. Apapun yang kita buat, ya kita nggak kenal sama Allah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang hari-hari melihat baginda Nabi, hari-hari mendengar dakwahnya Nabi, tapi Allah tidak memberikan hidayah kepada dia, dia nggak masuk Islam. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini usaha mendatangkan hidayah di dalam kehidupan kita. Insyaallah hadirin. Nah, bagaimana biar dapat hidayah? Yang pertama kali, doa kepada Allah. Setiap sholat minimal 1 hari 1 malam 17 kali Pak, kita ini minta hidayah sama Allah. Wajib itu hukumnya. Setiap sholat kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Jadi setiap sholat tuh, kalau sholat kita renungi. Sayangnya kita ini sholat tuh jarang merenungi. Allahu Akbar, takbir, nggak sadar, saking khusyuknya tahu-tahu udah salam. Sampai yang dibaca apa, sedang apa, menghadap kepada siapa itu hilang semua. Hatinya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat itu kita rasakan 17 kali Pak, setiap hari, yang wajib Pak itu, belum yang sunnahnya. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah saya jalan yang lurus. Maka kita ini doa lagi, minta lagi hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dimana. Kapan kita ini perlu hidayah? Terus sampai mati perlu terus. Karena hidayah itu bertingkat-tingkat Pak. Kadang-kadang itu karbon itu lupa. Alhamdulillah Pak, saya tahun 2012 dapat hidayah. Sekarang hidayahnya sudah hilang. Hadirin yang mulia, hidayah itu bertambah-tambah. Hidayah yang paling rendah, hidayah yang paling pertama kali, hidayah ditolong untuk masuk Islam. Setelah kita Islam masih perlu hidayah lagi. Hidayah untuk menggerakkan kita belajar agama. Setelah kita mendapatkan hidayah belajar agama, kita juga memerlukan hidayah untuk mengamalkan agama. Setelah kita mendapatkan hidayah untuk mengamalkan agama, kita juga perlu hidayah untuk istiqomah. Karena istiqomah itu kalau nggak dapat hidayah nggak bisa. Walaupun sudah 4 bulan berkali-kali, nanti habis itu jaga 3 hari aja setengah mati. Itu karena saya sudah tua Pak, itu karena belum dapat hidayah. Kalau Allah itu kasih hidayah kepada kita, walaupun kita jadi pejabat paling tinggi di Indonesia, ya bisa aja keluar 3 hari. Kita kalau nggak bisa, ya masih belum berdapat hidayah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala.
Setelah kita mendapatkan hidayah untuk istiqomah, kita juga memerlukan hidayah untuk ikhlas. Karena banyak orang-orang yang dia mengamalkan agama sampai capek, sampai habis hartanya, habis umurnya, tapi ternyata di sisi Allah tidak dihitung amal agama karena dia tidak ikhlas karena Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan berhenti minta hidayah, jangan berhenti. Para sahabat adalah orang yang sudah paling istimewa, paling hebat setelah para nabi, para rasul. Itu kalau sholat masih doa ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa? Artinya orang setingkat sahabat pun Allah masih tambah hidayah sampai tidak ada ujungnya. Nah kita ini sahabat bukan, ya kan? Ulama juga bukan, orang istiqomah juga bukan. Doa hidayah sudah malas-malas karena 2012 dulu sudah dapat hidayah. Nah ini bagaimana ini hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini doa lagi, nangis lagi, minta sama Allah agar diberi hidayah. Insyaallah dimulai. Kemudian yang kedua, setelah berdoa kita harus usaha hidayah. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah berfirman,